tadi ya. Mas Putih, Mas Bambang. Ngangkat tiket. Tulisan apa ya? Apa tulisan di grup itu apa? Namanya. Niki diangkat Pak. Digeser mriko nggih. Iya, Kang, Pak, Kang. Adi Bambang ini, Kang. Sing iki diangkat kan. Ya teman-teman harus bisa menyaksikan semuanya, jangan sampai terlewat. Momen ini tidak akan terulang ya. Ayo, harus bisa. Nika diisi mriko Pak, diberseni, digrojok itu ya. Permisi Pak, Telek. permisi. Maaf. Jangan nyebur ya. Dilihat aja. Jalan. Jalan. Saya di sini. Awas masuk lo ya. Jangan di situ Pak, jangan ke situ Pak. Cek 1 2 3. Tendang kuda nanti. Pak ya, damel niku nggih untuk ngisi nggih sekedar ya. Mas. Bapak Ibu, ini ndak harus gitu ya. Tapi pertanian ke depan semua peternak akan diwajibkan punya biogas. Karena apa? Kita harus menyadari bahwa 70% penyumbang gas rumah kaca itu adalah dari peternakan dan pertanian. Jadi supaya kita masuk di pertanian yang go green, semua peternak nanti pasti akan diwajibkan untuk memulai pengolahan kotoran. Nah, pengolahan kotoran ini Bapak Ibu paling simpel adalah dengan pembuatan biogas. Biogas ini sebenarnya konsep seperti septic tank. Jadi yang pertama dari kotoran ternak ya, kita masukkan lewat sana. Dipraktekkan ya, tenang Pak Bambang sampai ini. Sudah nyala belum? Sampun, Pak. Diaduk rian Pak ya, niki ditutup rian, tutupnya niki. Nah, tutup dulu. Jadi kotoran harus diaduk dulu Bapak Ibu. Niki sebelah, niki kata beli kuman ngaduk Ini sedikit ya Bapak Ibu ya. Ya ini, oke diaduk Mas Bambang. Prinsipnya persis seperti WC Bapak Ibu. Jadi setelah hancur tinggal dibuka, masuk ke dalam. Oke, dibuka, Mas Damar. Dia akan masuk ke dalam proses, ini namanya biodigester. Ya, anggap aja, ini dalamnya 1,5 meter ke bawah Pak, ditambah kubah kurang lebih sekitar 1 meter. Yang kubah ini fungsinya untuk nampung gas. Kemudian yang paling penting kan begini, seperti proses septic tank kan ada dua kan, yang satu penghancur, yang satu resapan. Nah, ini sebenarnya adalah penghancur. Penghancur ini akan tersekat di sini, kemudian nanti yang cairnya ke sini. Jadi minta maaf, saya tak berdiri di sini. Bapak Ibu, airnya akan keluar di sini nanti itu. Jadi ketika dia keluar di sini, ketika cairannya sudah keluar, maka dia akan mengalir ke kolam cacing. Oh, kolam cacing. Jadi karena konsep kita adalah konsep pertanian terintegrasi, jadi yang masuk kita olah di situ, kemudian dia keluar di sini, kemudian dia masuk ke kolam cacing. Jadi sebentar, biar rapi. Ini tadi baru habis soalnya ya. Ini lewat lubang sini. Pak Yok ngapunten untuk lubangnya Pak Yok biar tahu Pak Yok. Niki diberseni sedikit kayak kayu. Niki Pak Yok, niki Pak Yok.
kayu sedikit mas, biar tahu mas bapak-bapaknya. Wow, cocok buyar nanti. Saya gak ngerti sampean. Ini yang jaga kandang pas pulang. Pak Yok, niki Pak Yok, mriki Pak Yok. Amit Pak Yok, mriki Pak Yok, sing mriki Pak Yok. Damel kayu alit berseni sing parah niku damel sing saringan. Teledong. Oh, ini kita, Pak. Iya, berseni gede-gedean lah, oke. Ini lubangnya Bapak Ibu. Nah, saya sekedap geser sedikit kersane saged masuk teng mriko. Oh, matur mawon. Oh, itu saringan Pak ya. Saringan Pak, filter Pak itu Pak. Nah, nanti cirinya satu Pak, airnya kan bening, nanti akan berubah jadi hijau. Bahaya, Bu. Udah, Pak. Udah masuk, Pak. Oke, sampun nggih. Jadi airnya itu akan berubah jadi hijau Bapak Ibu. Kita akan gunakan itu sebagai makanan cacing sutra. Nah, sejujurnya Bapak Ibu, ketika kita buat biogas seperti ini, secara profit itu bukan tidak bisa dihitung profit. Kenapa kok kita tidak bisa dihitung profit? Seperti kita buat gas. Gasnya ini secara analisa itu cuma cukup masak paling lama 3 jam. Untuk kapasitas 2 ekor ternak. Jadi kalau keuntungannya sebenarnya di mana? Karena itu banyak program-program pemerintah yang membuat biogas dan tidak akan pernah ada yang jalan. Kenapa tidak ada yang jalan? Karena peruntukannya cuman buat untuk gas yang tanda kutip, kalau kita bandingkan, seandainya buat begini habis 5 juta. Kita belikan gas tabung melon. Nah, dengan harga 20.000 seandainya ya. Kalau 20.000, kalau 5 juta kan berarti dapat 200. Betul ya? Anggaplah dapat 200-an tabung melon. 1 bulan kita gunakan kan rata-rata cuma sekitar 2 kan? Berarti bisa untuk 125 bulan. 125 bulan itu 10 tahun. Jadi kita buat begini, balik modalnya 10 tahun. Kalau kita cuma hitung di gas. Tetapi ada satu hal yang paling penting yang harus kita punya Bapak Ibu. Bahwa kalau cuma gas saja itu rugi. Tetapi ini adalah kita sebutnya sebagai biosluri. Biosluri ini adalah sudah menjadi barang setengah jadi. Kalau Bapak Ibu buat pupuk horti, buat set PT, buat apa kan ada di situ bahan kotoran sapi, kencing sapi, betul kan? Ini adalah isinya dari kotoran sapi sama kencing sapi. Yang kita tampung di sini kelebihannya adalah yang pertama, kalau kita pelihara cacing Bapak Ibu, saya minta maaf, cacing itu kalau Bapak Ibu berikan kotoran sapi secara langsung, cacingnya tidak bertumbuh. Cacing itu harus melalui proses fermentasi, betul kan? Nah, proses fermentasinya itu ada di sana, di dalam biodigester. Yang keluar sini, minta maaf ya, bukan karena apa. Pak Yok, ambil no kotoran sapi yang baru Pak Yok. Yes, sing mriko. Tapi ini sudah dikasih kuteja, dikasih katalis booster. Ya berbau, tapi tidak terlalu berbau lah. Gimana? Sudah hijau kan? Nah, warna hijau itu adalah untuk kita memberi makan cacingnya. Jadi pagi dan sore kan kandang dibersihkan. Jadi yang masuk ke dalam situ keluar di sini menjadi makanan cacing. Lah, oh sing enggal Pak, sing enggal Pak. Ten niku Pak, tenggane kayu kedik mawon Pak, kayu kedik ngoten mawon. Kotoran sapi napa kuda bebas. Ini kira-kira bau atau enggak Bapak Ibu? Enggak, sedikit. Namanya bau pertamanya aja. Minta maaf. Beda. Ada sukarelawan yang mau membedakan. Tak ambilkan dah. Apa yang mau tak ambilkan? Ayo, Pak, sudah Pak. ayo tak ambilkan. Enggak, jangan pakai tangan. Ambil kayu sedikit lah dicium. Tapi ini sudah pakai kuteja sama sudah pakai itu ya, booster fit juga ya. Jadi baunya jelas akan berkurang. Jadi
Lah, kalau kita fair ya, boleh ya didekatkan sedikit Pak. Dekatkan Pak. Ayo Pak, siapa relawan Pak? Mau jangan dipegang Pak. Mas, bau rumput biasa ya. Tapi Bapak Ibu ini kan yang mentah. Ambil yang matang Pak. Kayu sedikit Pak ya untuk ngambil yang ini Pak. Wah, untuk membedakan harus cium lagi. Bentuknya juga beda. Kalau lain Gimana? Betul, bentuk beda. Kayu cilik Mas, cilik Mas, cilik. Oh, betul Pak, sambil nyendok niki Pak. yang agak panjangan. Itu dia. Nah, ini. Ayo, sukarelawan Bapak Ibu, yang membedakan antara sebelum masuk biodigester dengan setelah masuk biodigester. Nggak tolong, awas. Sudah. Oh, udah. Ayo, sukarelawan nyium bau perbandingan. Yang mau minum. Nih, Agak mau? dikit lah, Pak. Yang mau minum? Enggak, tapi berbeda enggak dengan yang asli? Beda. Kalau ini agak bau sedikit, kalau ini hampir ya bau tapi sedikit sekali. Nah, Siapa mau cium lagi? Bedakan cium ini. tujuannya begini Bapak Ibu, biasa. Kalau enggak ada Bapak Ibu, saya biasa bersihkan ini. Ini bau nih. Kalau ini bau enggak Pak? Enggak bau kan Pak? Betul. Oke. Jadi tujuannya begini, apa bedanya melalui biodigester dengan tidak melalui biodigester? Kalau yang membuat bau itu kan amonia Bapak Ibu. Yang itu, Yang pembuat bau itu amonia. Kalau kita melalui biodigester itu kotoran keluar ke sini tidak bau. Karena gas amoniaknya sudah terurai di dalam. Nah, yang dimaksud dalam efek rumah kaca itu yang nanti akan menjadi peraturan dunia. Ini peraturan bukan Indonesia, ini peraturan adalah dunia. Karena apa Bapak Ibu? Semua petani nanti akan bisa menjual barangnya kalau kandangnya terstandar. Itu nanti, itu peraturan nanti. Yang buat peraturan bukan bangsa kita lagi, tapi dari WHO. Nah, karena itu kita mau tidak mau kita akan masuk ke era perdagangan bebas ini, globalisasi ini. Dan itu akan menjadi persyaratan umum, itu fair. Karena apa? Kalau semua petani kita cuma buang kotoran di sawah, kandang ayam semua cuma dibakar, buang kotoran di mana, semua kan ngumpulnya di atmosfer. Nah, ketika ngumpul di atmosfer, memang hari ini dampaknya bukan di kita, tapi di negara-negara sana itu jadi problem. Betul atau tidak kira-kira? Makanya peraturan sekarang Kalimantan yang sudah tegas, Sumatera yang sudah tegas kan, jangan pernah buat api unggun di tengah kebun sawit. Karena kan langsung terdetek oleh satelit, betul kan? Begitu kedetek oleh satelit kan berapa jam kemudian kan sudah datang orang. Disiram tuh pakai heli. Pakai heli ya Pak ya. Semua orang-orang apa? Nah, Nggak tahu ada orang. jadi kalau pembakaran seperti itu efeknya adalah pembakaran total. Kalau yang ini kan tidak kelihatan kalau gas rumah kaca. Tetapi inilah yang menyebabkan pemanasan global. Nah, karena itu saya mengharapkan satu. Kalau Bapak Ibu sudah tahu besok mulai mengolah sampah, mulai mengolah limbah. Jadi kotoran tidak boleh cuma ditumpuk. Kotoran harus dimasukkan septic tank keluar namanya biodigester tadi, keluarnya namanya biosluri. Biosluri ini sebenarnya sudah pupuk. Nah, kalau Bapak Ibu nanti gunakan katalis booster, kan perlu nyampur antara kencing sama kotoran. Paling aman walaupun tidak bentuk seperti ini, proseslah seperti minimal model seperti septic tank. Masuk ke septic tank, tapi airnya bisa keluar. Karena kan kita butuh air sama kotoran. Bentuk terakhir adalah air, Bapak Ibu. Ini kotoran ini cuma di atas paling 5 cm aja. Dalamnya itu sudah air semua. Dalamnya berapa? Dalamnya ya 70 cm aja, Pak. Boleh ditusuk ya. mana tadi yang kayu? Tusuk kayu, coba. Ini kayu. Oh, seringnya Pak. Oh, dalam. Enggak, segitu aja, Pak. Oh. Pendek aja. Ini dari airnya. Jadi airnya kalau yang di situ agak tinggi Bapak Ibu, karena dia harus menahan gas di sana supaya tidak keluar ke sini. Karena gas kan tidak bisa nyerobos air, betul ya? Jadi di sana supaya gasnya naik, kemudian ampasnya, kotorannya keluar. Di sini kita ambil airnya, karena air inilah yang kita pakai untuk memberi makan cacing. Nah, memang program ini tidak menguntungkan.
Jadi mengambil keuntungan dari gas LPG-nya, dari gas alamnya, gas metannya, tidak rasional. Betul atau tidak kira-kira? Kalau Bapak Ibu cuma ngitung 5 juta, belikan tabung aja bisa cukup untuk 10 tahun, betul kan? Jadi tidak rasional. Tetapi karena kita akan tetap ke sana, karena itu saya buatkan pengolahan dari biosluri ini. Bagaimana caranya supaya ini cepat balik modal? Bapak Ibu kan perlu proses composting secara langsung. Nah, karena itu dikasih rantai. Di belakangnya Bapak Ibu bisa kasih cacing. Yang kedua, ketika Bapak Ibu buat pupuk horti, kalau dengan cara ini jauh lebih cepat. Terus yang ketiga, kan Bapak Ibu sudah praktis, seandainya butuh kencing sapi, kan tinggal ambil saja. Lebih praktis kan? Nah, terus seandainya Bapak Ibu sudah kreatif sekali, sudah pinter semuanya, ini tinggal Bapak Ibu tambahi di ZPT. Diproses seperti ZPT. Kalau ini fermentasinya apa Bapak Ibu? Anaerob. Kalau anaerob baunya pasti tidak bau. Tapi kalau tidak bau, kira-kira pupuknya bagus enggak kalau digunakan? Kurang bagus karena tunggal. Tetapi supaya ini bagus berarti kita harus oksidasi. Tapi minta maaf, gas metannya sudah hilang dulu. Sekarang yang ada di sini kan ada bakteri-bakteri yang harus kita hidupkan kembali. Kita tambah dengan apa Bapak Ibu? Tanaman-tanaman yang untuk ZPT. Tanaman-tanaman yang untuk insek. Tanaman-tanaman yang untuk fungi. Sehingga apa? Kalau kita bisa ngolah biosluri ini, maka kita bisa dapatkan pupuk yang lebih bagus. Yang kedua, seandainya Bapak Ibu pelihara ikan, lele, ikan nila, ikan mas, dan sebagainya, air dari biosluri ini sudah cukup dijadikan sebagai pakan. Makanya banyak tren-tren baru ini, air biosluri dipakai untuk pelihara lele. Dari air biosluri ini sebelum masuk ke cacing, Bapak Ibu dimasukkan di kolam lele dulu. Jadi lelenya makan sup makanan. Loh serius, ini serius. Sudah ada enggak kan di YouTube orang pelihara lele di dalam drum, terus di mana dari biosluri ini? Biosluri ini bisa untuk pelihara ikan. Artinya tercukupi dengan makanan. Tercukupi Pak, tercukupi. Dan lebih cepat besar. Seandainya Bapak Ibu mau kreatif, mau buat model aquaponik. Airnya dari mana? Airnya dari biosluri ini. Karena sebenarnya ini adalah air pupuk yang sudah selesai melalui proses composting. Bisa diterima kira-kira? Bisa diterima ya masukannya ya, oke ya. Cara buatnya biogas nanti kalau perlu saya gambarkan, tidak masalah. Oke ya, ayo kita turun ke bawah ya. Ini isinya apa? Isinya kotoran kuda Bu. Sama, ini sama. Jadi begini, ini biodigester, kan begini, ini kayak WC lah, ini penghancur. Setelah penghancur kan resapan, betul kan? Tapi di bawahnya di PC nggak Pak? Semua kita cor, semua kita cor. Oh, jadi larinya memang ke sini. Larinya ke sini semua. Dan sebenarnya ini adalah resapan. Dari sini satu ke sini ini resapan dibuang keluar, ini sudah aman, sudah tidak bau. Contohnya ini pohon pisang, betul ya? Pohon pisang kita kasih kotoran segitu banyak, kira-kira mati enggak harusnya? Ya mati ya, langsung mati kalau langsung. Ini hampir 2 mingguan lah, belum ya, 2 minggu kurang sedikit lah. Tapi saya herannya ini tanamannya tambah birunya, betul ya? Iya. Tambah subur kan warnanya kan. Kalau warna cepat Bapak Ibu. Terus yang kedua dia malah keluar jantungnya. Malah mau berbuah. Padahal dia hidup di atas batu. Nah, jadi dengan cara ini Bapak Ibu yang keluar dari sini sebenarnya ini sudah kompos. Bisa diterima kira-kira? Bisa dipahami? Karena apa? Sudah melalui proses fermentasi namanya anaerob di dalam biodigester. Ayo kita ke bawah Bapak Ibu. Lewat sana Pak, muter-muter sana. Kalau di sini anak-anak muda boleh lompat lah. Kalau yang agak tua lewat sana aja, jalur aman.
Hati-hati Mas, hati-hati. Saya jelaskan di sini ya, boleh? Atau saya di mana enaknya ya? Boleh, bebas. Lah saya dari sini boleh ya. Nanti bapak-bapak bisa di sini atau di mana boleh ya? Bisa lihat ya. Nah, Bapak Ibu, dari biosluri tadi kita keluarkan di sana ya. Ciri airnya masih tetap berwarna hijau ya. Air berwarna hijau itu akan dimakan oleh cacing kita. Cacing sutra. Dari cacing sutra ini minta maaf, cacing sutra itu dia enggak senang dengan panas, karena itu dia butuh penaungan 70%. Terus ciri khas yang kedua, cacing sutra itu butuh air yang mengalir. Karena apa? Karena dia membutuhkan oksigen. Karena cacing itu biarpun dia cacing sutra, bukan tanaman yang hidup dalam air. Bukan binatang yang hidup di air. Karena itu dia juga membutuhkan air walaupun jumlah maksimal terendam sekitar 2 atau 3 cm. Kemudian dia akan mendapatkan udaranya dengan ekornya bergerak-bergerak. Tujuannya itu dia itu mencari oksigen. Nah, cacing ini terus terang Bapak Ibu masih riset saya, masih saya teliti. Benih pertama saya sebar di sini adalah sebanyak 1 kilo, 1,5 kilo lah. Yang hidup itu paling sekitar 1 kilo lah. Jadi benih ini awal kita beli banyak yang mati, akhirnya saya ambilkan yang di bawah kandang puyuh. Di kandang puyuh kita ambil 1 kilo, kita taruh di sini. Ini kurang lebih selama 2 minggu Bapak Ibu. Jadi dari sebar awal selama 2 minggu, dan yang pertambahannya dari, ini kan panjang hampir 8 meter ya total ya. Ini cacing sudah menyebar semuanya, cacing sudah sampai di area sini. Kemudian induk sudah sampai di area luar sini. Jadi memang terus terang maaf, cacing ini kelihatan ya kalau siang kelihatan, tapi kalau pas air keruh tidak kelihatan, tapi kalau malam dia keluar semua Bapak Ibu. Ya, malam. Pokoknya matahari hilang dia keluar Pak. Banyak. Jadi kalau malam dia keluar semua. Kalau siang pun sebenarnya keluar, tapi dia tidak senang dengan panas. Nah, analisa saya, ini walaupun belum jadi, tapi saya bisa menganalisa 1 meter persegi itu akan menghasilkan 2 kilo per minggu. Cacing ini. Jadi, kenapa saya katakan ini penting sekali? Kalau untuk itik seandainya Bapak Ibu kasihkan per 20 ekor 1 kilo per minggu, itu sudah bahagia. Karena di cacing sendiri adalah sebagai nutrisi untuk meningkatkan produktivitas telur. Terus yang kedua, cacing sendiri kalau kita di sektor perikanan, ini adalah poin yang paling utama. Karena apa? Cacing adalah sejujurnya cacing itu makanan ikan. Boleh tidak saya katakan itu? Dia secara alaminya cacing itu makanan ikan. Terus yang ketiga, cacing sendiri untuk itik, untuk mentok, untuk ayam itu jauh lebih disukai. Dan yang kita senangnya, karena kita punya kotoran sapi, sebenarnya tanpa ditanami tumbuh atau tidak cacingnya kira-kira? Tumbuh sendiri kan? Nah, dari sanalah akhirnya yang kita gunakan adalah dari limbah menjadi berkah. Gara-gara saya punya kotoran sapi, atau gara-gara saya punya sapi, berarti saya punya kotoran sapi. Gara-gara kotoran sapi saya punya pupuk. Gara-gara punya pupuk saya pelihara cacing. Gara-gara cacing saya bisa pelihara macam-macam. Termasuk biogas. Padannya berapa persen Pak? Cacing ini begini Pak. Cacing itu kalau untuk cacing tanah saya sudah hafal ya. Tapi kalau untuk cacing sutra terus terang ini baru pertama kali. Kalau cacing tanah itu 1 menjadi 2 dalam waktu 2 bulan. Jadi kalau kita sebar 1 kilo, 2 bulan akan panen 2 kilo. Dari 2 kalau kita taruh lagi akan jadi 4 kilo, asalkan diberi makan. Nah, tetapi ini terus terang kelebihannya 1, cacing tanah berkembang sendiri Pak di pinggir-pinggirnya sekarang. Numpang hidup. Nah,
Saya berpikir cacing sutra itu tidak bisa besar. Ternyata cacing sutra juga bisa besar sebesar lidi. Dan mereka berkumpul di luar sini. Ini sudah siap telur semua kelihatan nih. Dari ini sampai sana ini sudah penuh dengan cacing yang sudah indukan. Nah, tapi minta maaf, saya belum bisa ngasih data real. Jadi ini satu putaran kan 57 hari. Beberapa riset menyatakan bahwa dia akan hidup, masa hidupnya 57 hari, dan itu bisa satu jadi 1000. Kalau satu jadi 1000, secara hitung-hitungan kalau hidup semua, berarti 1 kilo jadi 1 ton. Kalau hidup semua. Tapi percayalah, predator itu datang sendiri, tidak usah diundang. Predator pertama namanya katak. Kataknya gemuk sekali. Predator kedua namanya keong. Predator ketiga namanya kutu air. Kutu air subur sekali di dalam sini. Karena ternyata dia juga makan cacing. Apalagi bebek masuk kayak. Oh, jangan. Habis. Nah, gimana? Belut kan masuk sini habis cacingnya, Pak. Wassalam. Nah, karena itu saya minta tolong. Ini kan cara paling gampang. Tujuannya begini, dari air yang mengalir ini, setelah dari sini ke bebek, setelah bebek ke asola. Jadi kalau kita ditanya orang, asola pupuk dari mana? Dari sini, celetong ini. Nah, sebenarnya di dalam konsep integrasi pertanian, semakin panjang mata rantai, semakin banyak pendapatannya. Dengan modal yang serendah mungkin. Setuju enggak kira-kira? Jadi kalau dengan cara ini gampang atau mudah Bapak Ibu? Ayo kita bergeser ke enggak, ini saya tutup dulu Pak. Ini soalnya biar enggak terlalu nyebar ke sini dulu Pak. Kemarin titik saya itu sampai ke sini Pak. Ini bentuknya Ini semua muter Pak ini Pak. Lah habis ini bebek ini kemarin menjaga padi yang di bawah Pak. Setelah padi yang di bawah selesai tugasnya, dia kita karantina. Nah ini kita nunggu panen padi yang di sebelah sana Pak. Setelah padi sana panen, kita pindah bebek ke sana lagi. Siap. Ini kan sebelah kiri kan tidak ada titik di sebelah sana. Oh ada Pak, ini jalan Pak, ini jalan. Jadi ini jalan untuk panen Pak. Jadi jalannya ini jalan kereta sampai. Jalan airnya lewat sini Pak, muter sini. Oh, jadi Pak yang sebelah sini Pak Bayu. Yang kecil ini jalan orang Pak. Oh gitu ya. Jalan orang untuk panen dari sana Pak. Karena tertutup dari duanya. Betul. Untuk mendapatkan titik. Untuk mendapatkan BP cari saja di sungai. Gambarnya. Di selokan-selokan banyak. Tidak perlu banyak Bapak Ibu. Saya pertama ketika pelihara ini saya mikir sulit sekali. Ternyata mudah. 1 minggu itu penyebaran sudah total. Kalau Bapak Ibu mau lihat, kalau malam itu kita senteri semua sudah full dengan cacing. Soalnya keberadaan predator gimana Pak? Di dalamnya, Bu. Di dalamnya Di dalam itu banyak ada kata, ada kutu air, ada juga yang keong paling banyak. gimana suruh? Saya biarkan dulu. Hadiah. Nah, saya biarkan dulu. Sampai nanti kalau ini sudah jadi semua, penuh, bebek saya suruh bersihkan ini bekas cacing, saya pindah ke sana nanti. Cacing sutra itu harus mengalir airnya. Harus mengalir. Terus kalau ketinggian airnya kalau misalkan di atas 50 cm boleh. Tidak efektif. Jadi cacing sutra itu paling ketinggian airnya 1 cm, 2 cm, maksimal 3 cm aja. Jadi kalau buat nggak usah pakai seperti ini Pak. Ini kan ceritanya begini. Ini sawah. Sawah kita itu tanahnya cuma 10 cm. Di bawahnya itu batu semua. Kalau ada relawan satu gitu, boleh enggak ya? Yang pakai sendal Pak. Yang pakai sendal ya, yang masih nginap, ayo, yang masih nginap, ayo. Itu di sana Pak, di sana kita diinjak gini atau di sini kita injak gini cuman maksimal 10 cm. Jadi kalau kita 10 cm itu sangat rugi. Habitatnya niru kayak got saya. Ya niru kayak got sudah, persis kayak got. Nah, Bapak Ibu ini salah satu rahasia di dalam bisnis ya. Carilah bisnis yang tidak resiko apa-apa. Cacing itu sebenarnya barang bagus atau parasit? Parasit kan? Dia dekomposer kan? Dia kan jelek kan? Jadi di alam dia mata rantai yang atas atau yang bawah?
yang paling bawah kan. Saya pertama memperlakukan dia kayak anak bayi, Bapak Ibu. Tapi setelah saya sadar, saya ini sedang dibohongi sama cacing ini. Cacing itu loh, kalau mata rantai itu paling rendah kan gitu kan. Berarti dia keinjek-injek, kena apa kan hidup enggak kira-kira? Hidup. Biasa. Dari sanalah saya berpikir akhirnya ya sudahlah. Toh kalau kita membunuh cacing juga minta ampun. Karena itu dia berkembang ternyata sangat cepat sekali. Nah, dari situ Bapak Ibu, konsep untuk ikan, konsep untuk semuanya, kita jadi zero cost. Ayo kita ke Asola ya. Asola di samping sini. Oh, sudah dapat ini. Kenangan. Oke, Bapak Ibu, kita di kolam Asola ya. Kolam Asola ini menurut Bapak Ibu, ini bagus atau enggak, subur atau enggak ini? Subur. Ini sampai sudah over gitu kan. Pak Ustadz boleh enggak ditekan gini Pak, dalam enggak Pak airnya Pak? Enggak, Pak. Cuman segitu aja kan? Bukan. Sampai ke batu Pak? Enggak usah. Turun aja Pak, biar enak. Jebut. Sudah batu Pak? Sudah batu. Air tanahnya berapa senti Pak? Air tanahnya dari Tanahnya bukan airnya. 4 jari. Kalau menurut Bapak Ibu, tanah sawah dengan air tanah cuma sekitar 10 cm, bagus atau jelek kira-kira? Jelek kan? Kalau ini kita tanami padi kayak gaya apapun, bagus atau jelek kira-kira? Jadi Bapak Ibu, kalau ketemu tanah yang berair, tapi tanahnya jelek, daripada ditanami juga tidak akan bagus, tanamilah Asola. Ini setiap hari, Bapak Ibu sudah lihat ya, setiap hari diambil 60 sampai 80 kilo ya. Kita pagi kadang-kadang 3 ember, sore 3 ember kan gitu kan, untuk pakan ikan. Nah, budidaya Asola yang dipentingkan satu, dia kena panas matahari, ada pupuk. Yang di dalam karung-karung ini pupuk cadangan Bapak Ibu. Ini habis kurang lebih selama 3 bulan sedikit lah. Tapi setiap harinya dia dapat dari limbah kotoran sapi tadi. Kotoran sapi tadi itu mengalir kalau totalnya sehari itu sekitar 40 liter. Jadi juga tidak terlalu banyak juga. Mudah atau susah kira-kira Bapak Ibu? Kadar lemaknya berapa Pak? Apa? Kadar lemak dari Asola Pak? Iya, kadar. Saya tidak hafal Pak, tolong lihat di Mbah Google aja Pak, lebih tepat. Yang besar-besarnya Azola itu jenisnya berapa aja? Ada Asola yang besar ya. Yang besar ini. Kalau ini Lemna, kalau yang kecil lagi Wolfia. Cacing itu Pak. Pak Bayu yang di karung pupuk apa ya Pak? Pupuk urea. Ada cacingnya Pak. Cacing. Semua ke bawah. Oh gitu ya. Sudah ke sini cacing. Oh ternyata cacing sudah di sini Bapak Ibu. Iya yang kecil-kecil sudah ada juga di situ. Oh ternyata cacing kita sudah lari-lari ke sini berarti ini. Berarti cacing itu cepat sekali. Saya berbeda kayaknya Pak Bayu. Lebih besar dari sini apakah sama? Iya, ada Asola itu ada yang lagi besar Pak, segini Pak besarnya Pak. Iya, yang di kampung saya. Ada akarnya panjang-panjang. Nah, kendalanya begini. Kalau Asola itu Bapak-bapak itu diberikan ke ikan tidak mau. Yang bisa diberikan ikan adalah Lemna dan Wolfia. Tetapi ada kelebihannya. Kalau yang di Lemna ini Bapak Ibu, ini paling mudah hidup. Kalau di Wolfia, dia protein cukup tinggi 40%, kasar ya. Tapi dia gampang-gampang susah. Kalau yang Asola yang biasa, yang besar, yang kalau saya nyebutnya malah mata lele itu, dia itu cepat bertumbuh. Ada tapinya juga, proteinnya rendah. Cuman antara 10 sampai 27%. Kalau ini di antara 17 hingga 46%. Nah, kemudian yang kedua, kenapa saya kembangkan yang Wolfia? Seandainya Bapak Ibu terpaksa tidak punya kotoran, Lemna ini, kalau Lemna ini Bapak Ibu gunakan, itu N-nya tertinggi.
Cuman kalau lemna dikasihkan ke sapi ini kurang tepat. Yang paling bagus yang asola yang besar. Lah itu karena lemak cukup tinggi dan bisa untuk pakan sapi. Kalau di lemak, sapi itu butuh untuk apa? Meningkatkan kualitas susu. Tapi ingat ya, cara buatnya ya, bahan berkering ditambah dengan bahan basah. Terus Bapak Ibu yang penting kedua, karena kita kan fokus di aqua farming, berarti yang kita butuhkan adalah umbi talas, daun talas, singkong, begitu ya. Sejengkal tanah jangan dibiarkan, tanamilah singkong dan talas. Kalau begini ceritanya sudah terpadu belum ini kira-kira Bapak Ibu? Mudah atau susah kira-kira? Saya berharap satu, ayo mimpikan sama-sama minimal lah punya tanah seperti ini. Minimnya. Ya. Minimnya punya tanah seperti ini. 2000 meter aja. Punya rumah di sana, punya kandang sapi, punya kandang ayam, punya pabrik pupuk, punya sayur, punya lemna, punya ikan. Bahagia enggak kira-kira? Bersama putri. Iya, terus habis gitu ada teman-teman datang, ayo mancing dulu di depan sambil ngobrol. Gimana Pak? Total 2000 saja Pak ini. 2000 saja tapi buatnya lumayan. Enggak. Sebentar. Oh, nyetingnya ngawur, Pak. Sebentar, mana yang mahal dari 2000 meter? Ayo kita hitung sama-sama. Buat ini mahal atau murah? Ini kan tinggal cangkul saja kan, buat bedeng aja kan. Terus yang kedua, lahnya jangan dihitung. Terus Nggak ada pengolahan spesial. nggak ada pengolahan apa-apa, Pak. Aliran air itu. Cuman saluran air aja. Terus yang paling mahal cuma bangunan rumah kita sendiri paling nanti. Rumah itu kan relatif. Dari tenda bisa, apalagi sekarang ini pakai mobil saja bisa. Pakai kontainer juga bisa. Terus yang lain Bapak Ibu jangan terlalu mewah dulu. Semua mulai dari yang kecil. Jadi ini tidak pakai modal menurut saya malah. Tapi inilah yang menghasilkan. Jadi yang menghasilkan bukan satu. Jual asola saja bisa atau tidak? Susah. Kalau dijual satu-satu tidak bisa. Tapi ketika ini menjadi satu kesatuan, itu baru bisa berjalan bersama-sama. Dan itulah yang kita sebut kalau di konsep ini namanya aqua farming. Bahagia kira-kira begitu? Kalau diruntut itu tatanannya yang tepat itu gimana Pak Yu? Kalau mau digabungkan dengan kolam ikan sekalian. Kolam ikan yang paling atas, Pak. Ini air dari limbah kolam ikan, Pak. Oh, dari kolam ikan. Dari kolam ikan ngalir ke sini. Ini ngalir ke sana dulu, Pak, ke cacing dulu. Dari cacing ke asola, bebek ini numpang, Pak. Bebek ini tempatnya bukan di situ sebenarnya. Di pojok itu, Pak, di sebelah itu, Pak. Iya, yang kecil itu, Pak. Yang jaga padi tugasnya dia, Pak. Di sini ini gara-gara untuk menjaga kemarin banyak keong. Jadi ini darurat saya pindah di situ. Kemarin dia baru selesai tugas Pak di ini sawah saya Pak kecil ini Pak. Tugas negara dia sudah selesai. Dia habis bersihkan di situ terus baru masuk kandang. Oh gitu. Berarti ini yang terakhir Pak. Apanya? Urutan ini yang terakhir. Urutan terakhir sawah Pak. Sawah. Iya. Ini kan untuk menghemat air Pak. Kalau air melimpah seperti ini nggak masalah. Untuk menghemat air terakhir di sawah. Oh, gitu, Pak. Sawah kan karena harus sudah habisnya air di situ. Paling bawah berarti Pak. Paling bawah sawah. Kira-kira sudah tertarik buat seperti ini? Kalau talas ini dikaitkan dengan yang ini apa fungsinya talas ini Pak? Maksudnya talas? Iya. Talas untuk apa Bapak Ibu? Makan ikan. Makan ikan, dijual langsung pun bisa. Talas ini Bapak Ibu, gini loh Bapak Ibu ya. Ikan itu kan butuh karbohidrat. Talas ini hidupnya di air atau di darat? Di darat yang banyak airnya, betul kan? Kodratnya, tujuan talas dibentuk salah satunya apa Bapak Ibu? Untuk stok makanannya ikan. Jadi sebenarnya kalau kita suruh pilih, ikan suruh pilih, makan talas atau makan singkong, lebih senang makan talas.
umbinya Pak yang Umbinya dan daunnya, Pak. Ada yang dari Jember ya, dari Jember mana? Dari Jember itu tadi. Dari Jember itu orang pelihara gurami, Bapak Ibu harus siap talas. Daun talas untuk makan gurami. Langsung dipotong, dibuang aja ke lahan. Boleh ambil lah, Bapak Ibu ambil, kasih ke ikan dimakan atau tidak. Cari, jangan yang ini ya, yang agak besar itu aja Pak, yang itu Pak. Ini baru hidup Pak, kasihan Pak. Yang atas loh banyak. Yang di samping kandang Pak ya. Ini talas Bapak Ibu, saya juga orang pelit Bapak Ibu. Talas itu kecil-kecil kita pecahi, semua kita sebar semuanya. Singkong, talas ini semua ada hitungannya. Kenapa kok harus dihitung jumlah pakan, harus kita hitung supaya ketemu pakan seimbang. Ekosistemnya harus ketemu. Bagaimana? Mudah atau susah? Tidak ada pertanyaan di sini. Ini Jember mau tanya. Asulannya sudah gampang, bebeknya gampang, cacingnya gampang. Karena apa gampang? Tidak ngasih makan kan? Di karung ini pupuk apa Pak? Pupuk urea Pak. Oh, ini. Kompos padat urea. Pak Bayu sama Mari. seandainya tempat saya itu banyak talas tapi yang gatal. Iya. Apakah bisa untuk makan gurami? Boleh, kalau pakan ikan boleh Pak. Sente ya. Boleh Bapak. Gini, kalau boleh, kalau Bapak mau nanti berubah ke talas yang enak. Daunnya untuk ikan, talasnya untuk orangnya. Bogor berarti. Talas Bogor, syukur-syukur lah. Untuk biosurinya itu murni kotoran sapi saya Pak, urinya apa ada tambahan lain? Nggak ada Pak, nggak ada apa-apa. Cuman itu aja. Kalau tak punya sapi Pak. Kalau tak punya sapi ya enggak, kambing boleh Pak. Kambing boleh pakai cara seperti itu. Tapi kalau seandainya enggak usah pakai model kayak gitu, kalau kambing kan enggak terlalu basah. Lah kambing Bapak masukkan di tempatnya, diaduk untuk dikasih makan ke cacing bisa Pak. Langsung. Betul. Harus pakai biosuri. Tetap tapi harus disimpan di drum dulu Pak ya, namanya fermentasi. Namanya fermentasi itu dibiarkan itu loh Bapak Ibu, fermentasi. Bayu kalau apa telek sapi Iya. telek manusia manusia apakah boleh? Boleh, cuman kalau orang tidak tahu tidak apa-apa. Kalau orang tahu, nanti itu sudah ada pikiran dulu yang aneh-aneh. Apalagi kalau untuk sayur, pupuk dari kotoran manusia baik enggak? Baik sekali. Tetapi ini jeleknya di sini, saya harus tunjukkan dulu. Kotoran manusia paling dikhawatirkan adalah mengandung bakteri E. coli. Kalau seandainya kotoran manusia proses fermentasinya itu tidak sempurna, ketika masuk ke tanaman, tanamannya ngandung E. coli atau tidak kira-kira? Kalau ngandung E. coli, berarti yang makan kira-kira gampang sakit perut tidak kira-kira? Pasti sudah. Jadi karena itu, kenapa composting itu betul-betul dibutuhkan untuk mencegah penyebaran bakteri jahat. Salah satunya bakteri E. coli. Supir-supir biasanya yang kepamer. Kotoran manusia yang sudah menjadi tanah itu Pak Bayu. Kalau sudah menjadi tanah kan beda Pak. Berapa tahun itu Pak habis jadi tanah Pak? Karena di Medan sana kan ada kawan saya yang kerjanya menggali yang sudah. Iya. Dan orang itu Buang kan? buangkan kemana tidak tahu. Dan dibuang begitu saja di satu tempat gitu. Iya. Di tempat sampah Pak, di tempat pengolahan akhir, tempat sampah di tempat pengolahan akhir sampah ya. Di sana ada yang pengolahan tinja khusus Pak. Pengolahan tinja khusus sama persis seperti biogas. Oh itu ada di Medan. Dimasukkan di situ, nanti keluarnya cairan. Cairannya itu sudah jadi pupuk yang luar biasa. Tapi biasa itu diresapkan. Berarti tanah yang seperti kotoran yang sudah menjadi tanah ada fungsi. Boleh Pak. Karena bisa passive income. Karena kan banyak Orang tua kita dulu Bapak Ibu di Jawa ya, kamar mandinya dulu WC-nya itu minta maaf, WC-nya itu bukan leher angsa, cemplung. Tahu ya? Jumbleng. Nah, betul ya. Itu kan di tanah kan bawahnya kan? Betul kan? Nanti kalau orang-orang itu biasanya kalau sudah penuh pindah tempat kan? Kalau sudah penuh ditutup tanah kan? Terus habis gitu dilupakan kan? Nanti 1 tahun berikutnya kan baru digali kan? Ketika sudah berbentuk tanah.
Tapi dia bangun lagi yang sebelahnya. Dulu pupuknya orang-orang kita pakai itu enggak dulu? Iya. Yang keren satu. Di Cina Bapak Ibu, kotoran manusia itu ditukar beras. 1 ember ya 1 ember. Kita ngundang mobil tangki penyedot itu ya? Bukan, kalau di Cina sana Kalau di kita ya? sapi tanknya itu kan sudah bentuk khusus. Bentuk timba. Tapi tidak boleh dicampur air. Jadi kamar mandinya harus WC-nya kering, pakai tisu. Apa? Dibuat pupuk. Sudah dari tanah, tidak di apa-apai lagi, sudah jadi pupuk. Sudah jadi kompos. Lah, kalau di Cina Bapak Ibu kotoran manusia tadi yang di ember, setor 1 ember dapat beras 1 ember. Artinya apa? Harga kotoran sama harga beras sama. Karena apa? Kotoran ini ketika dimanfaatkan untuk pupuk hasilnya luar biasa. Tapi cuman di Indonesia kan ada masalah sosial budaya yang harus kita jaga di sini. Kalau mau tanya, bagus mana? Bagus kotoran manusia. Kenapa kok bagus? Karena yang dimakan itu adalah bergizi tinggi semua. Nah, tapi kendala kita adalah sosial budaya. Nah, ini yang harus kita hormati. Gitu. Negatifnya tadi E. coli sama penyakit-penyakit yang bakterial. Bakterial kan Salmonella typhosa juga ada di situ. Kalau virus tidak ada, tapi bakterial akan tumbuh di sana. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi kira-kira? Sudah mudah atau susah? Nah, kalau Bapak Ibu buat seperti ini estimasi. Ini kan kolam cacing saya ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Anggap aja 30 meter. 30 meter kalau seandainya 1 meter itu per minggu, anggaplah 80.000. Berarti per bulan berapa Bapak Ibu? 80.000 kali 30 ketemu berapa? Kali 4. Nah, 10, anggaplah 10.000. Berarti 10 juta. Ya, Pak. 80.000 kali 3 dulu. Iya. 40. Betul. 40 kali 4. 25. 94. Anggaplah 25 kali 4. 920.000. Nah, kan 10 itu. Iya. 10 juta apa 10.000? Kan nggak mungkin 100.000. 10 juta lah berarti. Iya. Jadi Bapak Ibu, kalau dengan cara ini harusnya petani bahagia atau tidak? Ini aja udah 10 juta gaji kita 1 minggu kawan. 2 minggu. Ini masih kalah Pak. Yang saya pakai padu itu teman-teman kita di Klaten. Mereka bisa nyewa tanah seluas ini ya, 1000 meter gitu, penghasilan 30 juta per bulan. Apa? Klatennya deket-deket kandang-kandang ayam, kandang-kandang bab 1 itu loh Pak. Budidaya cacing sutra. Nah, saya minta tolong Bapak Ibu, ini ilmu mudah, tolong dilakukan. Ada kesulitan enggak kira-kira kalau lihat lahan seperti ini? Kalau punya lahan ya, tenang dulu. Mulai dari yang ada dulu. Oke ya? Jangan mengada-ada. Airnya nih Pak. Apanya? Di air. Airnya gini, kalau airnya sekarang kan sudah ada sirkulasi. Sekarang di YouTube Bapak Ibu banyak sekali konsep. Tinggal pakai pompa. Karena itu kemarin kan sudah saya janjikan. Saya berharap nggak tahu tahun ini atau mudah-mudahan tahun ini saya bisa launching. Kalau pakai pompa kan berarti yang dibutuhkan kan listrik kan. Supaya kita bisa betul-betul mandiri, kita akan siapkan listrik gratis. Ditunggu Pak. Ya sabar. Kalau contohnya sudah ada, 2019 sudah saya luncurkan contohnya. Kalau Bapak Ibu kreatif silakan lihat di YouTube atau di Facebooknya Pak Bambang. Kan ada kan net listrik gratis Bayu Diningrat kan sudah ada di sana. Itu 2019 sudah saya tampilkan. Nah tinggal ditiru saja. Nah itu kan partai jumlahnya besar, saya buat pakai akrilik supaya Bapak Ibu bisa lihat dalamnya. Nah yang terbaru kita buatkan cuma ukuran 15 kali 30 itu 450 watt.
50 watt Pak. Jadi cuman beratnya 1,5 kilo. Nah, harapan saya begini, Bapak Ibu kalau mau bertani serius kan tidak mungkin di kota lagi. Kan di tengah sawah kan. Lah kalau di tengah sawah mau narik kabel-kabel listrik kan susah. Karena itu kita planningkan ke belakangnya dengan cara ini. Mudah-mudahan diberikan kesempatan dan diberikan keberhasilan. Sama-sama berjuang loh Bapak Ibu berjuang, saya juga berjuang. Oke, ayo kita kembali ke kelas saya. Gimana Pak? Kalau dipimpin mau aja deh. Siap Kodan. Pak Yo, niki jenengan sekati sak meteran Pak Yo nggih. Sing Oke, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke kelas ya. Kita akan closing dan sekaligus foto dan pembagian sertifikat. Jadi biar sah. Yes. Ini nanti saya panggil satu persatu sekaligus membagikan sertifikat kemudian langsung foto sama Pak Bayu.